Halo, selamat malam. Bang, bahas global warming seberapa parahnya di tahun ini. Untuk data-data yang gue akan tampilkan, gue ambil dari websitenya NOAA atau National Oceanographic and Atmospheric Administration. Kenapa nggak gue ambil dari BMKG? Karena BMKG kurang lengkap. Pertama-tama gue akan ambil dari data summary tahun 2022 kemarin. Kenapa nggak tahun ini? Karena tahun ini kan belum selesai. Dan mungkin tahun ini nanti di bulan September aja. Oke, di sini gue udah ada grafik summary pemanasan global di tahun 2022. Jadi kita bisa highlight beberapa sih ya. Misalnya yang pertama itu Arctic Sea Ice Extinct. Jadi sepanjang tahun es itu kan selalu nambah di musim dingin, terus berkurang di musim panas ya di kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini dibilang di tahun 2022 Arctic maksimum dan minimum extent itu terkecil ke-10 sepanjang record. Yang selanjutnya itu yang Antarctic Sea Ice Extent, dia terkecil keempat sepanjang rekor. Jadi di tahun 2022 panjang maksimum es di Arktik dan Antartika itu pada saat musim dingin itu ke-10 terkecil di kutub utara dan keempat terkecil di kutub selatan. Oke, kalau kita lihat grafiknya yang bisa di-highlight selanjutnya adalah adanya 6 badai tropis besar sepanjang tahun 2022. Yang pertama itu Hurricane Agatha yang menghantam Meksiko, kemudian Hurricane Ian yang menghantam Kuba, dan Hurricane Fiona yang menghantam Karibia nih, Fiona. Kemudian di Samudra Hindia ada Cyclone Batsirai dan Emnati yang menghantam Madagaskar. Kemudian di Pasifik Barat itu ada Typhoon Hinnamor yang menghantam Korea dan Typhoon Noru menghantam Filipina dan Vietnam dan Laos. Lalu di tahun 2022 juga Jepang mengalami heatwave di bulan Juni yang merupakan heatwave terparah sejak tahun 1875. Oke, lengkapnya kalian bisa baca sendiri atau nanti kunjungi websitenya aja di noaa.gov. Nah, untuk suhu tahun 2022 dinobatkan sebagai tahun terpanas ke-6 sepanjang 143 tahun pencatatan. Tahun 2022 tercatat punya rata-rata suhu 0,86 derajat Celcius lebih tinggi dibanding dengan rata-rata suhu pada abad ke-20, yaitu 13,9 derajat Celcius. Tahun terpanas tetap jatuh kepada tahun 2016 sebagai tahun terpanas sepanjang 143 tahun pencatatan suhu, di mana suhu anomalinya itu 0,99 derajat Celcius di atas rata-rata suhu rata-rata pada abad ke-20. For the record, tapi ini for the record ya, tahun 2016 itu kan El Nino. Nah, harusnya emang panas. Cuman, tahun 2022 itu La Nina. Dan selisih tahun 2022 dengan 2016 itu cuma 0,13 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya trennya itu cenderung naik. Padahal harusnya lebih dingin ya. Harusnya bedanya jauh karena tahun 2022 itu La Nina, nggak terlalu panas tahunnya. Nah, untuk grafik ini menunjukkan siklus ENSO teman-teman, atau El Nino Southern Oscillation. Yang merah itu El Nino, yang abu-abu itu normal, yang biru itu La Nina. Nah, kalau kalian perhatiin di tahun 2016 itu lihat El Nino itu suhunya tinggi banget, bahkan mencapai 0,99 derajat Celcius ya anomalinya. Dan kalau kalian perhatikan juga dari kiri ke kanan, sepanjang tahun, baik itu La Nina, El Nino maupun normal, itu suhunya cenderung naik. Bahkan kalau kalian mau bandingkan antara La Nina tahun 2022 nih, yang kanan ini, dengan tahun 98 memasuki 2000, itu suhu kedua La Nina tersebut itu beda ya. Lebih panas La Nina tahun 2022. Untuk tabel berikut ini menunjukkan record 10 tahun terpanas pada 143 tahun pencatatan dari tahun 1880 hingga tahun 2022, teman-teman. Dan 10 tahun terpanas itu terjadi di atas tahun 2010. Bahkan 9 tahun terpanas ya, 9 tahun terpanas terakhir itu terjadi antara tahun 2014 hingga tahun 2022 dengan tahun terpanas pada tahun 2016. Wow. Gimana, masih mau mikir global warming itu hoax? Oke, next, karena tahun ini belum selesai jadi belum ada summary-nya, tapi gue akan highlight ke tahun 2023 di bulan September. Oke, jadi gue akan parkir di sini. Jadi gue akan bacain beberapa highlight-nya. Jadi September kemarin itu merupakan bulan yang lumayan panas ya teman-teman ya. Jadi di Jepang September kemarin itu merupakan September terhangat sepanjang 125 tahun.
Di Eropa menjadi September terhangat juga. Di United Kingdom mengalami 7 hari heatwave yang terjadi di awal September yang merupakan terpanjang heatwave terpanjang sepanjang pencatatan record yang hanya dikalahkan oleh tahun 2006. Tahun 2006. Kemudian di Oceania menjadi September terhangat ketiga. Di South America, Amerika Selatan menjadi September terhangat juga. Di Amerika menjadi September terhangat ketujuh sepanjang 129 tahun catatan. Di Afrika menjadi September terpanas juga sepanjang pencatatan. Di Antartika, setelah 2 bulan di bawah rata-rata temperatur, Antartika mengalami September terhangat sepanjang pencatatan juga. Dan for your information, September di tahun 2023 menjadi September terpanas sepanjang pencatatan sejarah dengan anomali 1,44 derajat Celcius di atas suhu rata-rata sepanjang September 15 derajat Celcius pada abad ke-20. Bahkan teman-teman, September tahun 2023 ini mengalahkan September pada tahun 2016 yang dinobatkan sebagai tahun terpanas. Bayangkan, September tahun ini itu panas banget. Bahkan nih ya, dari tahun 2014 hingga tahun 2023 ada 10 tahun, 10 September itu, 10 September pada 10 tahun terakhir, itu adalah 10 September terpanas. Yang paling panas ya di tahun ini, 2023. Dari 10 September paling panas panjang sejarah, ada di 10 tahun terakhir. Dan paling panas ya September tahun ini. Oke, gambar ini menunjukkan secara persentil ya, kenaikan suhu di darat dan di lautan pada bulan September 2023. Merah semua. Ada beberapa yang putih sih, dan biru, tapi merah semua dominan. Dan sebagaimana kita tahu, pada tahun 2015 ada Paris Agreement yang mengeluarkan Special Report 1,5 yang dimana isinya berusaha untuk mencegah suhu rata-rata bumi itu tidak melebihi angka 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan masa sebelum revolusi industri. Dan sekarang di tahun ini kenaikan suhu sudah mencapai 1 derajat Celcius, di mana target kita pas Paris Agreement adalah pada tahun 2030 tidak melebihi 1,5. Tapi tahun ini udah 1 derajat Celcius, teman-teman. Oke, demikian adalah summary dari situasi terkini tentang pemanasan global yang dimana gue ngomong berdasarkan data ya. Jadi biarkan data yang berbicara, gue hanya menyampaikan informasi. Jadi ya terserah teman-teman mau percaya pemanasan global ada atau enggak, yang pastinya suhu global secara data itu cenderung naik teman-teman. Oke, selamat malam.